Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya. Walaupun ini hari Sabtu, kita tetap harus semangat. Pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Tapi sebelumnya Bu Ratna ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada kalian yang sudah mau support channelnya Bu Ratna dengan cara like and subscribe channel edukasi YouTube-nya Bu Ratna. Semoga channel edukasi ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini Bu Ratna akan bercerita tentang silsilah Nabi Muhammad SAW. Silsilah itu sama saja dengan garis keturunan. Kemudian Bu Ratna akan menceritakan kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga perang gajah, dan yang terakhir adalah masa kanak-kanak atau masa kecil dari Nabi. Sudah siap semuanya? Cekidot. Nabi Muhammad itu merupakan keturunan dari Bani Hashim, salah satu pemuka atau pemimpin yang ada di suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini berada di Mekah dan beberapa kumpulan kota kemudian bernama Hijaz. Kalau sekarang bernamanya Saudi Arabia, kalau dulu namanya Hijaz. Nah, pemimpin dari tanah Hijaz adalah Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini adalah kakek dari Nabi Muhammad. Abdul Muthalib mempunyai beberapa anak laki-laki. Dalam literatur sejarah yang pernah Bu Ratna baca, Abdul Muthalib itu mempunyai 10 anak laki-laki, tapi Bu Ratna hanya tahu beberapa saja, tidak hafal semuanya. Anak yang pertama bernama Haris, kemudian mempunyai anak bernama Abbas. Nah, Abbas ini adalah orang terkaya yang ada di Hijaz. Selain itu, Abdul Muthalib juga mempunyai anak yang bernama Hamzah. Hamzah adalah singa padang pasir karena mempunyai sifat yang sangat pemberani, sehingga dijuluki oleh orang-orang Arab sebagai singa padang pasir. Kemudian Abu Thalib mempunyai putra lagi bernama Abu Thalib yang terkenal akan kebijaksanaannya di kota Mekah. Abu Thalib mempunyai anak yang bernama Abu Lahab, dan yang terakhir anak Abdul Muthalib adalah Abdullah. Jadi Abdullah adalah putra bungsu dari Abdul Muthalib. Di tanah Hijaz, Abdullah terkenal sebagai orang yang tampan, berbudi luhur, dan berpendidikan. Oleh Abdul Muthalib, Abdullah ini dinikahkan dengan Aminah. Siapakah Aminah? Aminah ini adalah perempuan yang terkenal akan kecantikannya di seluruh darataran Hijaz. Selain cantik, Aminah juga merupakan putri dari keturunan bangsawan yang ada di Hijaz itu. Selain cantik dan keturunan orang berada, Aminah juga memiliki perilaku yang lemah lembut dan sopan. Karena itu Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dengan Aminah. Dari pernikahan tersebut lahirlah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika usia pernikahan mereka baru 3 bulan, Abdullah itu pamit mau berdagang ke Syam. Untuk apa berdagang ke Syam? Untuk mencari nafkah, menghidupi istri dan anaknya. Bu, emang udah punya anak 3 bulan nikah? Belum. Setelah 3 bulan nikah, alhamdulillah Ibu Aminah ini digodar Allah hamil. Jadi ketika Ibu Aminah hamil 3 bulan, ditinggal pergi oleh Abdullah. Abdullah bersama rombongan dagang lainnya yang disebut kafilah berangkat dari Mekah menuju Syam. Syam itu sekarang di Iran. Tapi sesampainya di kota Yasrib, baru mau istirahat di kota Yasrib, ternyata Abdullah itu sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Syam. Karena sakit,
Abdullah menginap dan tinggal di rumah saudaranya yang ada di Yasrib. Rombongan kafilahnya tetap menuju Syam, sampai pada akhirnya rombongan kafilah itu pulang ke Mekah. Nah, Abdul Muthalib lihat rombongannya dagang anaknya sudah datang, tapi kok anaknya tidak kunjung terlihat, otomatis tanya dong kepada kafilah-kafilah tersebut, Abdullah anakku mana? Kenapa dia tidak pulang bersama kalian? Nah, salah satu dari kafilah itu menjawab, wahai Abdul Muthalib, ketahuilah bahwa sesampainya kita di Syam, Abdullah itu sakit dan menginap di rumah saudaramu. Aku tidak tahu bahwa Abdullah sampai sekarang belum pulang. Nah, akhirnya Abdul Muthalib itu menyuruh kakaknya Abdullah yang bernama Haris, anak pertamanya yang tadi itu, untuk menjemput Abdullah pulang. Kalau memang masih sakit, mau diobati di Mekah saja. Tapi Haris sedih sekali ketika sampai di Yasrib. Ternyata Abdullah sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Nah, dengan sedih, Haris ini pergi pulang ke Mekah dan menyampaikan kabar duka tersebut kepada keluarganya. Semua keluarga otomatis bersedih dong, karena Abdullah adalah adik kesayangan dan juga anak kesayangan dari Abdul Muthalib. Disayangi sekali oleh kakak-kakaknya. Jadi ketika Abdullah meninggal, semuanya bersedih. Selang beberapa waktu, sudah berbulan-bulan, kandungan Ibu Aminah semakin hari semakin besar dan siap untuk melahirkan. Ada beberapa peristiwa luar biasa ketika Nabi Muhammad lahir. Yang pertama adalah api Majusi tiba-tiba padam. Padahal api Majusi itu sudah 1000 tahun tidak pernah padam. Tahu-tahu apinya padam. Kemudian Istana Kisra itu 10 pilarnya ambruk. Mekah yang biasanya di sana panas karena gurun pasir, tandus dan pohon-pohonnya juga sedikit, pada saat Nabi lahir itu terasa sejuk dan pada malam harinya terang benderang. Nah, karena terang benderang ini, langit menjadi cerah dan orang-orang Yahudi melihat ada tanda bintang kelahiran Nabi akhir zaman itu ada. Sebetulnya peristiwa-peristiwa tersebut sudah dijelaskan di kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi orang Kristen, orang Majusi, kemudian orang Yahudi itu semuanya sudah tahu kalau ini adalah tanda Nabi terakhir telah dilahirkan. Nah, selama Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW itu kan ada masa kekosongan, tidak ada Rasul, tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman itu juga disebut zaman fatrah, zaman kosongnya atau zaman terputusnya utusan. Jadi jaraknya jauh sekali antara zamannya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad lahirnya kapan? 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 570 Masehi. Bedanya apa, Bu? Kalau 12 Rabiul Awal itu adalah penanggalan dari peredaran bulan. Kalau 20 April 571 Masehi adalah penanggalan dari perputaran matahari. Kok tahunnya yang awal tahun gajah? Emang gajah yang ngasih tanggal? Nah, ini ada ceritanya sayang. Kita lanjut. Perang Gajah. Kenapa pada waktu Nabi Muhammad SAW lahir dinamakan tahun gajah? Karena pada tahun itu dan tahun sebelumnya ada peristiwa perang gajah. Ceritanya bagaimana, Bu? Simak lanjutnya. Oke? Abraha yang merupakan gubernur Yaman di bawah kepemimpinan kerajaan Kristen yang ada di negara Ethiopia itu membangun sebuah gereja bernama Gereja Al-Qolis.
Nah, gereja Al-Qolis ini dari arsitekturnya lebih bagus daripada bangunan Ka'bah, tapi orang-orang lebih suka berziarah ke Ka'bah daripada berziarah ke Masjid Al-Qolis, sehingga hal itu membuat Abraha itu iri. Kenapa iri? Ya karena bangunannya aja bagus. Al-Qolis, kenapa banyak pengunjungnya ada di Ka'bah? Nah, kacamatanya bagus Al-Qolis ataupun Ka'bah jangan dilihat dari kacamata sekarang. Kalau sekarang kan arsitekturnya sudah lebih maju, jadi terlihat lebih bagus bangunan-bangunannya. Kalau dulu tuh bangunannya masih jelek-jelek. Jadi bangunannya jangan disamakan dengan bangunan yang sekarang. Nah, Ka'bah juga pada waktu itu juga belum bagus sekali, masih batu-batu yang ditutup biasa saja. Karena rasa iri tersebut, gubernur Yaman yang bernama Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah dengan pikiran kalau Ka'bahnya dihancurkan, maka gereja Al-Qolis yang berada di kota San'a akan ramai pengunjung. Karena niat itulah Abraha membawa pasukan gajah menuju Mekah pada tahun 570. Gajah itu adalah hewan yang besar dan hewan yang ditakuti oleh unta maupun kuda. Jadi kalau perang, kuda kok melihat gajah itu sudah ketakutan sendiri, kudanya akan otomatis lari, sehingga itu akan menguntungkan para pasukan gajah. Tapi karena Ka'bah dan kota Mekah adalah kota yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya gajah ketika mau masuk ke kota Mekah itu sudah merasa takut dan jalannya itu selalu berbelok arah. Tidak mau menuju ke kota Mekah, tapi karena dipaksa terus oleh Abraha dan pasukannya, mau tidak mau gajah selalu akhirnya maju terus jalan. Nah, disinilah pertolongan Allah itu ada. Allah mengutus burung ababil yang berasal dari surga membawa batu kreweng yang dibakar di neraka. Batu kreweng itu apa, Bu? Kalian tahu genteng tidak? Ya, yang ada di atap-atap rumah itu loh. Nah, batu kreweng itu seperti itu, adalah tanah liat yang kemudian dibakar, tapi dibakarnya itu di dalam neraka, jadi sangat panas. Siapapun yang dilempar oleh burung ababil menggunakan batu kreweng, maka dia akan musnah seketika itu juga. Musnahnya bagaimana, Bu? Digambarkan seperti daun yang dimakan oleh ulat, jadi habis tidak tersisa. Peristiwa ini oleh Allah diabadikan dalam surat Al-Fil. Yang belum hafal, segera dihafalkan ya. Ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, selama 3 hari disusui oleh ibu Aminah. Setelah itu Nabi Muhammad disusui oleh Suwaidah, baru kemudian disusui oleh Halimah dari Bani Sa'ad. Bu, kenapa kok tidak langsung ke Halimah saja? Karena ketika pertamanya dimintai tolong oleh Ibu Aminah untuk menyusui Nabi Muhammad yang masih bayi, itu Halimah tidak mau. Ibu Aminah, bagaimana saya bisa menyusui Muhammad kecil? Karena saya aslinya sudah tidak keluar. Nah, seperti itu. Tapi ada keajaiban ketika Halimah kemudian ditawari lagi untuk menyusui Nabi Muhammad yang masih bayi, tiba-tiba air susu dari Halimah itu melimpah ruah dan akhirnya bisa untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Dalam asuhan Halimah, Nabi Muhammad ini menunjukkan tanda-tanda Rasulullah. Jadi sebelum umur 2 tahun Nabi Muhammad sudah bisa
berjalan dan sudah pandai berbicara. Akhirnya ketika usia 2 tahun, Nabi Muhammad SAW diberi tugas untuk menggembala kambing. Tadinya kambing dari suaminya Halimah itu kurus-kurus, dan padang rumput yang dimiliki oleh suaminya Halimah juga tandus, tidak subur. Tapi setelah Nabi Muhammad yang menggembala, padang rumputnya itu subur, rumputnya banyak. Setiap dimakan ada lagi, setiap dimakan besoknya muncul lagi, seolah tidak ada habisnya. Kambingnya ketika digembala oleh Nabi juga kambingnya itu tenang, tidak berisik dan tidak lari-lari, tidak berpindah tempat, adanya cuma makan terus. Karena itu kambingnya menjadi gemuk-gemuk, yang tadinya kurus jadi gemuk-gemuk. Bu, Muhammad itu suka bermain tidak? Tentu suka dong. Selayaknya anak-anak, Nabi Muhammad juga suka bermain dengan teman-temannya, juga bermain dengan anak dari Halimah. Ketika sedang bermain, tiba-tiba Nabi Muhammad didatangi oleh 2 orang laki-laki. Nah, 2 orang laki-laki itu sebetulnya adalah malaikat. Malaikat yang menyerupai dirinya sebagai seorang laki-laki, 2 orang laki-laki. Kemudian Nabi Muhammad dibawa ke balik batu, kemudian dadanya dibuka. Dadanya dibuka, hatinya diambil, kemudian dibasuh menggunakan air dari surga. Yang hitam-hitam yang ada di hatinya Nabi Muhammad diambil kemudian dibuang. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke dalam tubuh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad hidup. Anak-anak yang melihat itu takut dong, otomatis, karena pada waktu itu belum ada ilmu kedokteran yang canggih. Jadi hal seperti itu sangat-sangat menakutkan bagi anak-anak. Anak-anaknya lari dong, takut. Hal itu kemudian disampaikan kepada Halimah. Halimah yang ketakutan akhirnya mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada Ibu Aminah. Ketika usia 4 tahun, Nabi Muhammad tinggal bersama Ibu Aminah yang dibantu dengan Ummu Aiman. Itu siapa, Bu? Ummu Aiman adalah budak perempuannya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Pada zaman dahulu memang ada sistem perbudakan ya. Bu Ratna pernah menjelaskan di video-video sebelumnya. Nah, setelah ayahnya Nabi Muhammad meninggal, Ummu Aiman ini diwariskan kepada Aminah, istrinya Abdullah. Bu mau tanya, oke, tanya apa? Kenapa Nabi Muhammad kok dititipkan di desa ya? Kenapa tidak langsung diasuh oleh ibunya sendiri? Itu adalah adat dari masyarakat Arab dengan tujuan yang pertama. Mekah itu kan kota yang sangat ramai. Setiap tahun pasti ada ziarah-ziarah dari negara-negara lain untuk berkunjung ke Ka'bah. Nah, otomatis mereka pasti dalam perjalanan, kemudian dari tempat asalnya pasti membawa virus bakteri yang baru. Jadi ketika anak-anak yang masih rentan kesehatannya kok bertemu dengan orang-orang seperti itu, jadi mudah sakit. Akhirnya anak-anak yang ada di kota Mekah biasanya diungsikan ke desa agar mereka menjadi anak yang lebih sehat. Pertimbangan yang kedua adalah ketika di kota Mekah itu berdatangan orang-orang asing, maka akan ada yang namanya alkulturasi budaya, percampuran budaya Arab asli dan percampuran budaya dari luar Arab. Otomatis nanti bahasa dan perilakunya berbeda. Sedangkan orang Arab sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan sopan santun yang ada di Arab Saudi. Karena itu mencegah agar anak-anaknya tidak terkontaminasi dengan budaya lain, anak-anak yang baru lahir disusui dan diasuh berada di
desa agar mempunyai tata bahasa yang murni, Arab murni, badannya lebih sehat, dan juga menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi adat istiadat Arab. Ketika Nabi Muhammad menginjak usia 6 tahun, oleh Ibu Aminah diajak pergi berziarah ke kota Yasrib. Yasrib itu mana, Bu? Yasrib adalah kota Madinah. Sekarang namanya kota Madinah, dulu namanya Yasrib. Berziarah ke makam ayahnya. Sambil diceritakan, dulu ayah kamu ketika kamu di kandungannya ibu, waktu 4 bulan ayah kamu meninggal di Yasrib. Seperti itu. Ketika perjalanan pulang dari kota Yasrib ke kota Mekah, sudah selesai nih ziarahnya, kemudian mau pulang, tiba-tiba Ibu Aminah di Qadar Allah sakit ketika sampai di desa Abwa. Nah, beberapa hari kemudian Ibu Aminah berpulang ke rahmatullah, alias meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim piatu. Kasihan sekali ya. Nah, setelah Ibu Aminah ini dimakamkan, Ummu Aiman yang tadi berangkat dari kota Mekah ke Yasrib, ikut ziarah ibu dan anak, membawa Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah. Di sana kemudian dipertemukan dengan Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad. Nah, kakek Nabi Muhammad ini kan pemimpin yang ada di kota Mekah, di dataran Hijaz tadi. Beberapa dari kota-kota bergabung menjadi satu membentuk dataran Hijaz. Pemimpinnya adalah Abdul Muthalib. Di bawah pengasuhan Abdul Muthalib, Nabi Muhammad mempunyai jiwa kepemimpinan. Abdul Muthalib ini sangat menyayangi cucunya yang bernama Muhammad. Muhammad menjadi cucu kesayangan dari Abdul Muthalib, sangat disayang, sangat dirawat, dan dididik dengan baik, tidak pernah kekurangan makan ataupun minum. Tapi hal ini tidak berselang lama karena Abdul Muthalib itu kan usianya sudah tua, sudah 78 tahun. Ketika Abdul Muthalib berusia 80 tahun, akhirnya Abdul Muthalib meninggal dunia. Diriwayatkan dalam beberapa hadis, ketika mengiringi jenazah Abdul Muthalib ke pemakaman, Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu masih berusia 8 tahun itu menangis karena sedih sekali. Ayahnya sudah tidak ada, ibunya meninggal, kakek yang sangat mencintai dan dicintainya juga meninggal dulu. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib berwasiat kepada anak-anaknya bahwa nanti setelah aku meninggal, yang menggantikan aku merawat Muhammad adalah Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Kenapa bukan Haris, anak pertamanya, ataupun Abbas yang sangat kaya raya? Karena Abu Thalib itu terkenal kebijaksanaannya. Jadi Abdul Muthalib menginginkan di bawah pengasuhan Abu Thalib, cucunya akan menjadi orang yang bijaksana. Setelah beranjak remaja, Nabi menjadi pribadi yang santun, jujur, dan bijaksana, sehingga kota Mekah, penduduk yang ada di kota Mekah menjuluki Nabi Muhammad dengan Al-Amin. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Sekian cerita masa kecil Nabi Muhammad SAW. Lebih rincinya akan Bu Ratna terangkan ketika kita sudah kembali masuk ke sekolah. Bu Ratna tidak bosan-bosannya untuk
menasihati kalian, untuk menghimbau kalian, mari bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Entah virus COVID ini buatan ataupun tidak, konspirasi ataupun tidak, tapi yang jelas virus COVID-19 ini nyata adanya dan banyak yang terjangkit bahkan sampai meninggal dunia. Mari kita cegah, mari kita putuskan penyebaran virus ini dengan cara menggunakan masker ketika kita keluar rumah ataupun ketika menerima tamu yang ada di dalam rumah. Sering-seringlah untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Tidak hanya mencuci tangan sebelum dan setelah makan, tapi juga mencuci tangan setelah berinteraksi dengan banyak orang. Aturlah jarak atau social distancing ketika kita berada di dalam kerumunan. Yang terpenting adalah jangan lupa juga untuk meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara makan makanan yang bergizi, sayur hijau, buah, vitamin C, dan bila perlu konsumsilah susu setiap hari. Juga lakukan olahraga-olahraga ringan. Hal ini tentu saja membutuhkan partisipasi banyak orang. Untuk itu, mari terus kampanyekan bersama sehat di era new normal. Terima kasih sudah mau menonton videonya Bu Ratna. Terima kasih juga sudah mau menaati peraturan pemerintah yang telah dibuat. Mari kita bersama putuskan mata rantai, himbau kepada masyarakat di sekitar kita. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Apabila dalam pembuatan video kali ini Bu Ratna banyak kurang salahnya, Bu Ratna mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga video-video selanjutnya bisa lebih baik dari ini. Tetap support channel edukasinya Bu Ratna ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.